Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom juga untuk peserta live streaming dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini, bulan Januari diberikan sebagai subtemanya adalah New Heart, hati yang baru. Saya udah pernah menyampaikan beberapa kali topik ini. Saudara yang ingin mendengar lebih lanjut bisa mendapatkan secara cuma-cuma gratis lewat YouTube ya. Saudara tinggal ketik aja Agnes Maria, nanti khotbah-khotbah keluar semua, atau lewat website Happy Family www.hfc.id. Bapak Ibu Saudara, dan hari ini saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan dengan judul New Mind. Karena saudara, dari pikiran inilah seringkali muncul emosi-emosi, apakah itu saudara yang positif ya, apakah yang negatif. Kalau pikirannya buruk, emosinya juga jadi negatif. Tapi kalau pikirannya positif, maka saudara sekalian sikap hatinya pun menjadi positif. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan hari ini saya ingin bawa kita melihat apa yang saya gali dari surat Filipi. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Sementara dia sendiri berada di penjara karena pemberitaan Injil. Tapi luar biasa sekali. Pikiran yang diperbaharui. Sungguh-sungguh saudara membuat teralis besi bisa menghalangi kemerdekaan fisiknya. Tapi tidak menghalangi kemerdekaan roh jiwanya. Cara berpikirnya diperbaharui. Amin saudara. Mari kita melihat yang pertama. Saudara, pikiran yang baru memiliki satu keyakinan yang kokoh. Confident. Mari kita melihat dasar firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat 6. Saya bacakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita yang percaya firman Tuhan berkata amin. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, walaupun Paulus sedang menghadapi satu realita yang tidak mudah, tetapi saudara, dia melihat dengan mata iman. Being confident of this very thing. Dia memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang teguh. Bahwa kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik, dia tidak berhenti di tengah jalan, ditinggalkan begitu aja. Tapi dia akan selesaikan, dikatakan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin saudara. Dan keyakinan ini sudah ada hubungannya sangat kuat dengan divine calling. Dengan satu panggilan yang ilahi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca latar belakang kehidupan Paulus. Namanya dulu adalah Saulus. Artinya besar, hebat gitu ya. Tetapi saudara, bagaimana dia menerima panggilan yang begitu kudus dan ilahi. Itu tercatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 4. Dalam perjalanan ke Damsyik dikatakan saudara, ada satu cahaya yang begitu hebat memancar dari langit. Sehingga membuat Saulus ini sampai rebah ke tanah. Wow ya, luar biasa. Saudara, ini tidak dibuat-buat. Jadi dia rebah ke tanah dan dia mendengar suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, buat Saulus ini adalah satu panggilan saudara yang sangat mengherankan. Sehingga dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Siapa yang aku aniaya? Kalau saudara membaca di ayat 5, ada suara yang berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sudah kalau kita membaca di dalam pasal-pasal sebelumnya. Bagaimana Saulus di dalam pemahaman agamanya yang lama.
menganggap sudah bahwa jemaat yang percaya Yesus Kristus itu harus dibinasakan, harus dihancurkan. Termasuk saudara, dia baru saja memberi perintah menyetujui seorang hamba Tuhan yang bernama Stefanus dirajam batu. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya dia merasa bahwa dia sudah melakukan yang benar, yang baik gitu ya. Tetapi siapa yang menyangka dalam perjalanan menuju Damsyik dengan hati yang berkobar-kobar, mengancam membunuh murid-murid Tuhan. Saudara sekalian, disitulah dia mendengar suara itu. Dan dia terkejut sekali. Aku Yesus yang engkau aniaya. Bapak Ibu seringkali sadar atau tidak, ketika kita memperlakukan tidak baik terhadap tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Amin saudara. Dan gereja yang membangun bukan manusia. Ketika Yesus berkata, I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Saudara, selama gereja yang ada di atas muka bumi, tidak ada gereja yang paling sempurna, paling benar. Enggak ada. Siapa yang menjadi kepalanya? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya jika ada orang yang ingin mengupayakan, menghancurkan, menganiaya orang Kristen, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, maka sang kepala itulah saudara yang akan mempedulikannya. Amin. Jadi Saulus sedang berhadapan dengan Kristus sendiri. Aku yang engkau aniaya itu. Dia rebah ke tanah, matanya buta 3 hari. Dan itu menjadi satu titik tolak perubahan dalam hidupnya. Untuk sungguh-sungguh dia memenuhi divine calling. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 15. Saudara, Saulus yang mengubah namanya menjadi Paulus, artinya small, servant, kecil, hamba. Dia berkata, siapa aku dulu? Aku adalah seorang penghujat. Aku seorang penganiaya, aku ganas. Tapi aku telah dikasihaninya. Wow, luar biasa. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Saudara, jika kita baik terhadap orang yang baik, sangat mudah. Enggak perlu pakai Yesus, enggak perlu pakai Roh Kudus. Tetapi saudara, Paulus di sini berkata, aku telah dikasihaninya karena semuanya telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Lalu lanjut ayat yang ke-14. Saudara sekalian, dia berkata malah kasih karunia Tuhan itu dikaruniakan dengan limpahnya. Tuhan tidak pernah berkata, wah ini keterlaluan, ini udah gak ada lagi kasih karunia, udah cukup ini. Enggak. Kasih karunianya itu limpah-limpah dan tidak pernah habis. Kasih karunianya dianugerahkan dengan limpah kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus itu. Di dalam ayat 15 dia berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Amin saudara. Dia datang bukan untuk orang yang sehat, untuk orang yang sakit. Dan Paulus mengakui di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Wow, this is divine calling. Inilah panggilan yang ilahi. Bapak Ibu mungkin berkata, oh ya Saulus dulunya jahat, habis itu dia jadi baik. Coba kita mundur saudara kepada bapak-bapak yang ada di dalam Alkitab. Abraham, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12, saudara, disitulah awal mula Tuhan memanggil Abraham. Keluar dari sanak saudaranya, keluar dari negerinya. Ditunjukkannya jalan, diberinya janji, engkau akan menjadi bangsa yang besar, aku akan berkati engkau, membuat namamu masyhur menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau, siapapun yang memberkati akan diberkati. Aku akan mengutuki siapapun yang mengutuki engkau. Wow, luar biasa, dan Abraham taat. Tapi apakah setelah panggilan ini hidupnya Abraham lurus dan mulus? Tidak. Belum
Belum sampai pasal ini selesai. Saudara baca di dalam Kejadian pasal 12, pasal yang sama di ayat 13. Dia sudah berbohong. Ketika masuk ke Mesir, saudara dia takut dibunuh. Lalu dia bilang sama Laupanyang, sama istrinya, Sarah, nanti kalau ada yang tanya kamu jangan ngaku istriku lo ya. Nanti kamu nanti aku yang dibunuh. Jangan ngaku lo ya. Bilang kamu saudaraku. Bayangkan, baru dapat janji. Baru ketemu Tuhan. Baru buat mezbah. Kalau saudara baca terus itu dia buat mezbah. Udah bohong. Saudara nggak berhenti di situ kalau saudara baca perjalanan hidupnya. Kasih setia Tuhan luar biasa. Tuhan berjanji kepada Abraham kau lihat bintang di langit, pasir di pantai, aku akan berkati engkau keturunanmu. Abraham bilang, Tuhan satu pun belum punya anak, gimana aku bisa keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Aku akan berkati, aku akan genapi. Tapi kalau saudara lihat perjalanan hidupnya, Abraham memberontak tidak taat. Dia mengikuti saudara sekalian saran daripada istrinya dan tidur dengan budak perempuannya yang bernama Hagar. Lahirlah Ismail. Apakah sudah divine calling terputus dan Tuhan berkata, wah kamu udah keterlaluan Abraham, udah kamu gak akan lagi jadi bapak orang beriman. Bapak orang beriman? Sepertinya tidak cocok sekali. Rasanya kok gak ada iman. Udah bohong, memberontak. Tapi sudah inilah divine calling. Kalau sudah membaca bagaimana Abraham menerima anugerah yang begitu limpah. Tuhan menggenapkan Ishak dalam kehidupannya. Sehingga sampai hari ini orang mengenal Abraham. Bukan yang lain. Sebagai bapak orang beriman. Bagaimana dengan Ishak anaknya? Sama kayak bapaknya. Kalau saudara membaca hidup Ishak itu baik. Dia suami yang setia dengan satu istri. Tapi apakah perjalanan hidupnya lurus dan mulus? Tidak. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 7. Waktu masuk ke daerah Gerar, dia bilang sama istrinya, Ribka, kamu cantik. Nanti kalau sampai raja di sana lihat kamu, aduh kamu di aku di... Jadi jangan ngaku ya kamu istriku. Melakukan hal yang sama, dia berdusta. Saudara makanya kalau orang tua berdusta, anaknya berdusta, saudara harus, ya itu salahku ya. Saudara harus bertobat. Saudara sekalian, dan kita lihat perjalanan hidup Ishak, dia juga seorang pemberontak. Karena ketika istrinya yang mandul kemudian didoakan dan hamil, malaikat sudah datang dan berkata, di dalam kandungan istrimu ada 2 suku bangsa. Suku bangsa yang kecil itu akan jadi yang di atas. Artinya Pak, semua orang Israel sudah tahu bahwa yang bungsu akan menjadi yang sulung. Menerima berkat sulung. Tapi apakah Ishak taat? Tidak. Dia tetap maunya sendiri, dia mengasihi anak sulungnya Esau, anak kembar sulungnya. Dan dia memberkati Esau, ingin memberkati Esau. Pemberontak. Walaupun sudah dengan cara yang kita semua sudah tahu, akhirnya tetap Yakub yang menerima berkat sulung. Saya ingin menggambarkan bagaimana orang-orang yang di dalam Alkitab ini, saudara menerima panggilan secara spesial, panggilan secara khusus. Mereka tidak sempurna. Saudara sekalian, bagaimana dengan Yakub? Yakub yang sudah dijanjikan dari lahir sudah akan menerima berkat sulung. Dia pakai caranya sendiri. Dia tipu kakaknya, abangnya. Menjual hak kesulungan. Bekerja sama dengan ibunya, menipu papanya. Dan untuk kesalahan itu Yakub terima sanksinya. Setiap kesalahan ada harganya. Betul saudara? Saudara sekalian, dan Yakub bertemu dengan paman Laban dan dia ditipu di situ.
Tapi apakah kasih karunia berhenti di situ? Tidak. Tuhan punya cara saudara untuk melimpahkan anugerahnya sehingga divine calling tidak gagal. Saudara, puncak yang paling utama adalah di tepi sungai Yabok. Ketika Yakub ketakutan akan bertemu dengan kakaknya yang pasti mau membunuh dia. Dalam keadaan ketakutan itulah saudara, dia datang kepada Tuhan berseru. Dan Tuhan menampakkan diri dalam bentuk malaikat yang bergulat. Sampai kekuatan Yakub yang terus berlari-lari menjauh dari Tuhan pakai cara Tuhan dipatahkannya. Sehingga sejak hari itu namanya tidak lagi disebut Yakub penipu. Tapi Israel, putra mahkota Allah. Yakub bangun dari tepi sungai Yabok sudah pincang-pincang. Tapi apakah Tuhan berkata, Yakub kamu sudah pincang ya, kamu sudah terlalu ini, aku gak bisa pakai kamu lagi, minggir, apa begitu? No. Divine calling tetap ada dalam kehidupan Yakub. Sehingga kita melihat bagaimana saudara Abraham, Ishak, Yakub. Seringkali disebut berkat Abraham, Ishak, Yakub. Seperti sudah dianalogikan dengan Trinity. Apakah mereka orang-orang yang lurus hidupnya? Tidak. Sudah berjalan lebih jauh lagi kalau saudara melihat hidup Musa. Musa adalah satu-satunya orang Israel yang tinggal di Mesir tapi di istana. Kita semua tahu ceritanya bagaimana Tuhan yang sudah tentukan dari sejak dalam kandungan memilih bayi Musa ini. Sehingga orang tuanya menyembunyikannya selama 3 bulan, setelah itu gak bisa sembunyikan lagi. Ditaruhnya di keranjang, diapungkannya di sungai Nil. Kok bisa gak dimakan buaya? Banyak sekali. This is divine calling. Kalau Tuhan sudah menyatakan panggilan ilahi, tidak ada satu pun bisa menggagalkannya. Amin. Dan betul-betul saudara, this is not coincidence. Tidak kebetulan. Putri Firaun datang. Dan sampai akhirnya mengangkat Musa menjadi putra mahkota. Tapi apakah rencana Tuhan dinyatakan di sini? No. Musa masih sombong sekali. Tahukah siapa Musa? Pemimpin legendaris, karismatis, hebat sekali. Dia adalah seorang pembunuh. Rasanya gak ada dosa yang kelihatannya di mata manusia lebih heboh dari pembunuh. Betul gak saudara? Pembunuh. Musa di dalam kesombongan dan kepercayaan dirinya ketika melihat sudah ada orang Ibrani, orang Yahudi berkelahi dengan orang Mesir. Wah, darah Ibraninya naik. Kamu gak tahu siapa saya. Saya keturunan Ibrani. Saya diberi privilege, hak istimewa. Saya udah dijanjikan ini. Saya disiapkan. Sombong banget. Dan dia bunuh saudara orang Mesir itu. Dan Musa membayar harga sangat mahal sekali. Dia harus lari ke padang gurun. Karena Tuhan punya rencana di balik semuanya itu, saudara. Musa dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang besar, memasuki masa yang sulit. Sehingga saudara, masa penantian pun enggak sebentar. 40 tahun. Sampai merontokkan semua kesombongan, kebanggaan. Sehingga waktu Tuhan panggil lagi umur 80 tahun. Di sini ada yang umurnya 80, jangan bilang laule udah gak bisa apa-apa. Jangan, siapa tahu itu permulaan panggilan saudara. Ya, ada bapak ibu yang di family cell itu, ayo bapak, aduh aku wis tuwe. Loh, tuwe itu cuma rambutnya saudara. Betul? Dalamnya strong. Musa dipanggil umur 80 tahun. Saudara sekalian, apakah dia langsung berkata, oh siap. Wah, no. 5 kali dia bilang gak bisa, please jangan aku gagap, aku terus. Ini aku utuslah yang lain. Gitu ngomongnya saudara. Divine calling tidak pernah gagal. Amin. Sampai Musa sudah benar-benar dibangkitkan menjadi pemimpin. Juga tidak sempurna. Siapa lagi sudah bicara nih paling ngeri? Adalah Daud.
Tuhan bilang apa sih soal Daud? Dia adalah seorang yang berkenan dalam segala jalan hidupnya. Lebay Tuhan ini. Daud adalah seorang pezina. Istrinya banyak, gundiknya banyak, masih berzina. Menutupi perzinahannya. Saudara baca itu Uria diajak makan, dikasih kado, suruh pulang tidur ya sama istrinya. Nggak mau. Panggil lagi, ajak minum lagi. Tidur udah sama istrimu. Maksudnya supaya hubungannya nggak ketahuan. Nggak mau, ketiga kali nggak mau. Waduh. Daud kehilangan akal, panggil Yoab. Udah besok suruh maju perang, taruh bagian paling depan. Waktu dia di depan suruh semua mundur. Supaya dia terbunuh. Itu Daud loh. Soalnya kalau punya orang seperti Daud gimana? Rasanya waduh udah berzina, membunuh lagi. Wah rasanya gak mungkin bisa dipakai lagi. Tapi apakah panggilan Tuhan berhenti atas hidup Daud? No. Daud mau saudara menerima sanksinya. Dia mau mengakui dia bertobat. Dan sampai akhir hidupnya. Kalau saudara baca Daud di masa tuanya tidak ditulis berzinah lagi. Di masa tuanya anak-anaknya mungkin meninggalkan dia. Bagaimana dia saudara bisa didampingi seorang gadis muda Abishag. Menghangatkan tubuhnya tapi enggak berzina dengan ini. Daud menyelesaikannya finishing although not well. Tapi Tuhan berkata dia seorang hambaku berkenan dalam segala jalan hidupnya. Wow, divine calling. So setiap kita Tuhan menyatakan panggilannya sendiri-sendiri. Amin. Saya melayani Tuhan umur 14 tahun saudara. Gagap, pendiam. Enggak ada penampilan suka melayani kepemimpinan roh, kepemimpinan karunia roh. Enggak ada. Tapi saya punya kerinduan ingin melayani. Mulai dari melayani anak-anak kecil, enggak langsung disuruh cerita. Mendampingi, nempelin stiker-stiker buat anak. Sampai akhirnya dari perkara yang kecil dipercayakan perkara yang besar. Sampai saya setia melayani dari umur 14 sampai lulus SMA 3. Saya ikut vokal grup paduan suara sampai akhirnya pindah ke Bandung. Saya melayani anak-anak tunas remaja, saya melayani mahasiswa. Tahun kedua saya kuliah, saya dipenuhi Roh Kudus. Saya dilawat Roh Kudus. Saya mendengar suara Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan, menjadi pemberita firman. Naik ke atas gunung yang tinggi dan kabarkan dengan suara yang keras, bahwa akulah Tuhan. Hari itu umur 21 tahun saya menerima, meresponi divine calling. Dan saya berkata Tuhan, saya berjanji, saya bernasar. Saya akan melayani Tuhan setia seumur hidup saya. Tidak ada satu yang bisa menghalangi saya melayani, memberitakan firman. Kecuali saya jatuh dalam dosa. Jika saya jatuh dalam dosa, saya harus sembunyi dulu, saya harus berdiam diri dulu untuk pemulihan. Tapi jika karena hanya masalah penganiayaan, tekanan, no. Divine calling tidak boleh dibatalkan oleh siapapun juga. Amin. Confident. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Bahwa kalau dia memulai yang baik, dia pasti akan menyelesaikannya sampai akhir. Setiap kita bertanggung jawab atas panggilan kita. Saya punya teman beberapa hari lalu dari Jakarta. Berdoa, bicara. Saya ingat siapa dia. Dia dulu sudah beberapa tahun lalu pernah sharing sama saya. Saya pingin sekali melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya mau serahkan perusahaan saya ke istri saya, anak-anak saya. Saya mau melayani Tuhan. Wah bagus Pak, bagus saya bilang gitu. Tapi pada suatu hari dia pergi beribadah pas ada di luar kota, bukan kota tempat tinggal, bukan gerejanya. Dan ada hamba Tuhan tamu yang tidak mengenal jemaat itu. Tiba-tiba saudara setelah firman, saat doa, hamba Tuhan itu menunjuk teman saya. Ya yuk Bapak. Tuhan tahu kamu mengasihi Tuhan.
Kamu mau melayani Tuhan sepenuh waktu. But this is not your calling. Gitu. Tapi itu bukan panggilanmu. Panggilanmu tetap bisnis. Engkau akan melayani lewat bisnismu. Jangan tinggalkan bisnis. Tuhan akan kembangkan bisnisnya luar biasa. Dipakai Tuhan, itulah di situ kamu akan memberitakan Injil. Menjadi berkat lewat bisnis. Divine calling. Bisa beda-beda. Orang mau melayani sepenuh waktu, apa Tuhan langsung bilang yes, yes, yes. Belum tentu. Kalau Tuhan punya panggilan yang lain, ya Tuhan enggak mau, harus sesuai panggilannya. Tapi kalau memang sudah dipanggil sepenuh waktu, jangan saudara juga berkata, aku enggak mau Tuhan, aku enggak mau. Amin. Sampai hari ini, Bapak ini saudara miliki perusahaan yang diberkati dan menjadi berkat. Apa panggilan hidup saudara? Mari kita memiliki satu confidence, satu keyakinan yang penuh. Mari kita saudara tidak kehilangan saudara, kegigihan kita, kesungguhan kita untuk memenuhi panggilan Tuhan. Hidup adalah satu pilihan. Satu kali diadakan penelitian oleh seorang profesor di Amerika Serikat. Dia memasukkan 2 ekor monyet. Tahulah monyet ya. Menurut saudara monyet hobinya makan apa? Oh, kok tahu semua ya? Iya, monyet hobinya makan pisang, betul. Dan saudara, 2 monyet ini dimasukkan ke kerangkeng, ke kandang, lalu digantung pisang. Otomatis secara insting, monyetnya mau ambil pisang, betul ya? Nah waktu mau ambil pisang itu profesor kasih semprotan air yang keras sekali. Setiap kali mau ambil disemprot sampai nggak jadi. Setiap kali nggak jadi. Akhirnya apa? Ya wis menang. Karena apa? Karena keinginannya selalu dihalangi. Lalu masukkan saudara monyet yang ketiga. Waktu monyet yang ketiga ini masuk. Ini saudara monyet 1 dan 2 pakai bahasa monyet. Kamu nanti ya itu ada pisang memang. Ojo ambil nanti kamu disemprot, nanti kamu sakit. Heran. Monyet yang ketiga ini gak berusaha apa-apa. Meneng. Padahal pisang di atasnya. Ini bahasa monyet. Tapi kita sering begitu ya. Jangan. Nanti kamu gak berhasil. Aku sudah coba, gak berhasil. Ojo bisnis itu, ojo jalan itu, ojo. Tak garai kamu ya. Aku gak bisa ngomong Surabaya lebih. Aku tak bilangi kamu, jangan. Kita kayak monyet, oh gitu. Ya wis, aku gak nyoba wis, gak nyoba. Daripada gagal kayak temen-temenku. Jangan, tak kasih tahu, jangan. Masuk jurusan itu wangel. Dokter toh, bisa gak lulus. Gak punya duit lagi, keluar duit. Ojo. Udah, kita kayak monyet itu, gak nyoba. Apa yang dilakukan profesor ini? Dia keluarkan 2 monyet. Yang pertama dan kedua, masukin 2 monyet yang baru. Monyet yang keempat dan kelima. Heran sekali, profesor gak perlu pakai semprot. Tapi waktu mau itu sudah monyet yang ketiga, tularin lagi. Ojo diambil pisangnya. Ya, yang monyet kelima juga kasih tahu, jangan diambil. Nanti kamu disemprot sakit, udah. Jadi monyet yang keempat meneng sudah. Tapi apa yang terjadi dengan monyet yang kelima? Mungkin dia rada budak saudara. Dia nggak ambil pusing dengan pesan dari monyet yang ketiga ini. Dia tetap ambil pisang dan ternyata tidak disemprot. Dia ambil pisang, temennya saudara yang ketiga dan keempat cuma melongo. Oh, domblong. Loh ya udah telat, pisangnya udah dimakan monyet yang kelima. Life is choice. Mengapa sudah dengarkan orang sekeliling kita? Jangan. Waduh, jangan. Mari kita punya kegigihan, new mind. Kita punya confidence. Siapa sih yang ngatur hidup saudara? Manusia, bos saudara. Yang mengatur hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu peristiwa saudara, seorang ayah yang begitu mengasihi anak tunggalnya masih kecil. Ibunya udah meninggal. Dia berkata, nak, papa tidak akan meninggalkan kamu. Kamu harus percaya papa ya. Tahun 98 peristiwa ini terjadi di Armenia. Diguncang gempa yang sangat hebat.
Sekolah anaknya hancur, kena gempa semua, bangunan-bangunan sudah hancur. Rasanya tidak ada satupun yang hidup. Ketika para orang tua sudah yang anak-anaknya sekolah di situ melihat bangunan itu sudah terkubur luar biasa. Enggak ada yang mau berupaya. Tapi apa yang dilakukan oleh sang ayah ini luar biasa. Dia gigih. Dia punya satu keyakinan, paling tidak dia harus berusaha. Dia mencari anaknya di tengah reruntuhan gedung-gedung bangunan itu. 18 jam. Terus mencari. Dan ternyata kegigihannya, keyakinannya tidak sia-sia. Dia melihat tangan kecil yang melambai keluar dari reruntuhan itu. Dan ketika dia dekati, dia ambil reruntuhan itu. Dia ketemu anaknya di situ. Melalui kegigihan ayah ini dia bisa selamatkan. Ada 14 anak lain yang sempat terkubur ternyata masih hidup. Confident. Berapa banyak saudara sedang kehilangan keyakinan. Mungkin udah diputus pacar berkali-kali. Wes aku ndak mau kawin seumur hidup gitu ta. Atau mungkin sudah gagal dalam berusaha, udah aku gak mau ngelamar kerjaan lagi, aku mau nganggur aja. Aku mau kayak burung pipit aja. Hah? Burung pipit aja untuk diberkati harus keluar dari sarang. Betul? Confident. Mari bangkit. Gereja ini sedang mengalami badai, ya. Tapi tidak selamanya, terus badai tiap hari. Ketika ada badai, saudara jangan keluar dari perahu. Karena ada Yesus. Amin. Saudara murid-muridnya berkata, celaka kita binasa, hancur ini. Siapa yang punya gereja? Yang punya gereja bukan saya, bukan Bapak, bukan siapapun. I will build my church. Yesus berkata, aku yang bangun gereja ini. Dia yang peduli, dia yang pelihara. Amin, sudah. Tetap ada di perahu. Yesus akan berkata, berhenti badai, be still. Dan ketika sudah perahu itu mulai merapat ke pantai. Memang ada kerusakan, ada yang bolong-bolong. Diperbaiki, bukan waktu di tengah badai. Ini yang akan dikerjakan, ini akan dilakukan. Ini tidak menghancurkan divine calling untuk gereja ini. Amin, saudara. Ada Happy Family School, tetap berdiri, itu punya Tuhan. Ada STT Happy Family, tutup tabu, tutup enggak. Punya Tuhan, ini bukan dagangan. Bukan perusahaan, bukan toko. No. This is church. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa kepala daripada gereja Happy Family adalah Kristus. Dan dia akan peduli, dia akan pelihara, dia akan bangkitkan. Confident. Yang kedua, mari kita melihat bagaimana new mind memiliki satu sikap hidup dependent. Bergantung. Enggak pakai kekuatan sendiri. Enggak pakai keringat sendiri, cara sendiri. Dependent. Coba kembali kita melihat Filipi. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa saudara? Keuntungan. Tadi Pak Safir lensa firmannya hoki. Saudara mau untung? Mau hoki? Ya, kata pendeta Batak. Kalau mau matilah. Waduh, pendeta Batak saya enggak ya. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Wow. Hidup Paulus benar-benar dependent. Perjumpaannya dengan Kristus mengubah cara berpikirnya. Dia enggak andalkan kepandaiannya, kesukuannya, kehebatannya. No. Apa yang aku anggap hebat di masa lalu, aduh sampah. Aku membuang semuanya dan berlari-lari kepada panggilan itu. Jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku harus pilih aku tidak tahu. Kalau minta dirinya, Paulus sedang mengalami penganiayaan yang luar biasa, ya cepat-cepat mati enak katanya.
Tapi kalau aku masih dibutuhkan, aku masih mau berbuah bagi banyak orang. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki sikap dependent seperti ini? Sikap yang berserah, sudah bergantung kepada Tuhan. Not independent, uang atur sendiri, aku begini. Bukan, dependent. Karena kita memiliki divine thought. Karena kita memiliki pikiran yang ilahi. Amin. Hidup adalah Kristus. Saudara boleh pedagang, pengusaha, mahasiswa, mahasiswi, ibu rumah tangga, saudara dokter, insinyur, saudara orang biasa. Mungkin saudara petani di sini, peternak, siapa aja. Saudara harus berkata, Tuhan, apapun yang saya lakukan, hidupku adalah Kristus. Dan selama aku hidup, apa saja yang aku hidupi, aku harus berbuah. Amin. Apakah orang suka, tidak suka? Seperti pohon, tetap berbuah. Orang gak senang sama pohonnya, dilempari batu, pohonnya diludahi, dikencingi. Pohon yang benar tetap berbuah. Amin. Nggak usah saudara karena ada intimidasi, teror, waduh, tetap berbuah. Karena kita punya pemikiran yang ilahi. Mengandalkan Tuhan bukan kekuatan sendiri. Apakah Paulus dalam perjalanan hidupnya mengiring Kristus? Lurus dan mulus? Tidak. Saudara, ketika dia harus mengalami kesesakan luar biasa. 2 Korintus pasal yang ke-12. Saudara, dia mendapatkan satu privilege, hak istimewa. Dibawa ke surga di langit yang ketiga katanya. Wow. Dan untuk supaya dia tidak menyombongkan diri, mendapat penglihatan yang begitu hebat, dia simpan itu 14 tahun. Dan supaya aku tidak meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Aku diberi suatu duri dalam daging, seorang utusan iblis menggocok aku. Ingin menghancurkan hidupnya, supaya apa? Jangan meninggikan diri. Untuk itulah sampai 3 kali Paulus berseru, Tuhan aku tidak kuat, ambillah duri dalam daging ini. Tapi apa jawab Tuhan? Coba kita lihat 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Seringkali kita berpikir kuasa Tuhan menjadi sempurna kalau kita kuat. Tapi Tuhan punya satu teori yang sangat berbeda. Justru ketika kamu merasa diri kuat, kamu gak perlu Tuhan. Ketika engkau merasa lemah, disitulah you are dependent on God. Amin. Kalau saudara kuat ngapain? Kita bersyukur sih hidup di Indonesia yang ya ada tempat-tempat tertentu kurang aman. Karena kurang aman sudah harus kunci pintu, harus kasih pagar. Mungkin rumahnya kalau lebih besar lagi kasih satpam, kasih alarm, macam-macam kan. Kunci motor, sepeda motor, kasih gembok, wah segala macam. Tapi kalau negeri yang aman, pintu aja gak ditutup. Kamar loh, saya sampai kuncinya mana? Oh Bu, di sini gak ada kunci. Lah kalau malam-malam ada yang masuk, gak ada Bu, gak ada. Keluar mobil, keluar aja. Enggak pakai TikTok, alarm, enggak pakai. Nah itu saudara, ada kelemahan, ada keuntungan sih. Kalau saudara sudah terlalu aman dan nyaman dalam hidup ini, Tuhan bisa izinkan supaya kita tidak bergantung kepada kekuatan kita. Tuhan berkata, Paulus justru dalam kelemahanlah kuasaku akan menjadi sempurna. Dan Paulus menjawab, aku senang, aku rela dalam kelemahan, dalam siksaan dan kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Dependent. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata, berhati-hatilah kamu yang merasa diri teguh berdiri, merasa diri hebat, suci, waduh ya. Hati-hati. Supaya kamu juga jangan jatuh. Peringatan Tuhan berjaga dan berdoa buat kita semua. Berhati-hati buat kita semua. Supaya apa sudah?
Supaya kita dependent on God. Amin. Supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Contoh yang kedua yang saya berikan adalah Daud. Ketika melawan Goliat, Daud saudara nggak pakai baju zirah, nggak pakai ketopong, nggak bawa pedang, nggak bawa tombak. Menghadapi Goliat yang tingginya 6 hasta, 1 jengkal, 1 hasta 45 cm, tingginya 3 meter, pakai ketopong, pakai baju zirah, bawa pedang, dia ketawa, ajak duel. Nggak ada yang berani. Kenapa? Karena semua melihat dirinya, aduh aku kecil, mati, nggak mungkin. Muncullah Daud. Dengan divine thought. Dengan pemikiran yang ilahi. Dia sudah sekalian tidak maju sesuai dengan kekuatan lawannya. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 47. Dikatakan Daud mengambil tongkat. Lalu memilih 5 batu dipilih dari dasar sungai. Lalu dia memegang umban di tangannya ketepel. Daud waktu lihat itu, waduh benar-benar merendahkan. Ketawa terbahak-bahak, anjingkah aku kalau engkau sampai mendatangi aku dengan tongkat. Goliat mengutuki Daud, menghina, mencemooh. Saudara dalam hidup ini kalau ada yang menghina, mencemooh, mengutuki, gak usah takut. Amin. Kutuk tidak akan sampai. Saudara kalau itu bukan hal yang benar. Hinaan itu adalah satu jalan untuk Tuhan meninggikan. Amin. Sebab firman Tuhan berkata kalau Tuhan izinkan merendahkan baru bisa ditinggikan. Jadi sudah ketika Daud direndahkan, dihina luar biasa. Dia enggak geder ketakutan lalu mundur-mundur. Tidak. Divine thought. Membuat dia dependent on God. Dia berkata engkau datangi aku dengan pedang, tombak, lembing. Oke. Kamu punya semuanya, kaya, kekuatan, waduh silahkan. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Saudara lihat persaingan dalam hidup ekonomi sekarang, ngeri sekali. Betul saudara? Tetapi saudara kalau sudah dependent on God. Kalau saudara bergantung kepada Tuhan, dari Tuhanlah. Tuhan akan kasih hikmat. Tuhan akan kasih strategi. Strategi yang ada dalam Daud, saya percaya itulah Tuhan yang kasih. Bukan dia peroleh dari sekolah militer. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Hari ini juga. Tuhan akan menyerahkan engkau ke tanganku. Aku akan mengalahkan engkau supaya seluruh bumi tahu. Bahwa Israel mempunyai Allah. Supaya segenap jemaat tahu. Bahwa Tuhan Allah Israel itu Allah yang hidup. Amin. Divine thought. Apapun yang menjadi persoalan sudah. Jangan izinkan pikiran yang negatif, pikiran yang buruk menutupi mata kita. Sehingga semuanya jadi buruk. Perkataan buruk, sikap hati buruk, perbuatan buruk. Saudara pernah melihat selembar daun kecil? Selembar daun kecil tidak mungkin bisa menutupi alam semesta bumi ini. Nggak mungkin, betul nggak saudara? Setuju? Menutupi tangan kita aja selembar daun tidak mungkin. Tapi coba kalau selembar daun itu saudara ambil petik 2. Satu tutup di mata kanan, satu tutup di mata kiri. Nah itu bumi ketutup tuh. Betul? Seringkali kita buka celah. Mengizinkan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang buruk sekecil apapun. Sehingga melihat keburukan itu di mana-mana tambah melihat. Kok gelap, kok peteng? Oh iya, kamu tutupi dengan daun. Atau seperti orang pakai kacamata warnanya hijau. Sekarang kan riben macam-macam. Pergi ke pasar, kok ikannya enggak seger hijau semua? Anaknya bilang, Mimi, kacamata ribennya copotan. Lah mami pakai ribennya hijau jadi lihat ikannya enggak segar semua. Berapa banyak?
kita seperti pemimpin-pemimpin yang dikatakan di dalam Bilangan 13:14. Dari 12 pemimpin, 10 hanya fokus kepada yang negatif. Celaka kita kayak belalang, mati nih. Dan saudara tahu bahwa berita negatif itu lebih powerful. Membuat hati bangsa ini gentar. Waduh, mati nih. Wes. Ya. Semua menangis semua, saudara. Mendengar 2 pemimpin berkata, tidak, kita akan maju karena kita punya Tuhan. Nggak ada yang dengar. Bahkan 2 pemimpin Musa dan Harun mau dilempari batu. Kita angkat pemimpin yang baru aja, nggak kena ini. Lihat saudara. Tapi saudara terus baca itu. Minoritas yang benar saudara. Itulah yang akan terima pembelaan dari Tuhan. Tuhan menyatakan kemuliaan. Saya baca terus Bilangan 13:14. Apa yang dialami oleh 10 pemimpin yang negatif dan menyebarkan berita yang negatif, yang busuk itu, membuat orang takut dan gentar. Apa yang dialami oleh 2 pemimpin Kaleb dan Yosua. Bapak Ibu, gereja ini sedang mengalami badai. Tapi saya percaya, tidak ada satu peristiwa Tuhan tidak tahu. Amin. Dan Tuhan alam semesta dia tahu bagaimana menghentikannya. Bagaimana saudara kita meresponinya. Bukan dengan waduh ketakutan, mati nih, tutup ini. Tidak, ini punya Tuhan. Dan saya berdiri di tempat ini, saya akan melayani Tuhan sampai Yesus datang. Amin. Boleh tepuk tangan kalau mau. Karena itu nasar saya. Memberitakan firman. Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan menghendaki kita boleh sungguh memiliki pikiran yang positif. Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan yang negatif, yang enggak, waduh digoreng tambah panas, tambah waduh. Ya gratis sih memang. Tapi Tuhan berikan perintah, pikirkan semua yang baik, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang ketiga, yang terakhir. New mind. Yang pertama apa tadi sudah? Confident. Dengan mengingat divine calling. Yang kedua apa sudah? Dependent, bergantung. Bagaimana caranya? Divine thought, pemikiran yang ilahi. Yang ketiga adalah mature, dewasa. Pikiran yang baru itu Tuhan mau supaya kita dewasa, jangan kayak anak kecil, dewasa. Coba kita kembali lihat Filipi ya, karena saya pembahasan dari Filipi. Filipi pasal 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga. Indah sekali. Pikiran yang diperbarui adalah pikiran yang dewasa. Yang tidak cuma cari aman sendiri, cari nyaman sendiri, cari selamat sendiri. No. The church is family. Amin, saudara. Apakah gereja ini kebetulan namanya happy family? Kok kelihatannya lagi gak happy nih Bu? Saya kira gak kebetulan. Mana ada saudara keluarga yang bahagia. Bahagia terus. Kalau ada pasangan muda-mudi mau menikah, konseling pranikah, pertanyaan pertama konselor akan tanya, you pernah gegeran gak? Nggak pernah
enggak pernah ribut, enggak pernah. Pulang belum siap kawin. Loh, masa ada pasangan mau kawin belum pernah gegeran. Nanti kalau gegeran langsung udah pisah. Jadi gimana konselannya bilang, ya udah gegeran dulu ya. Dan apa? Selesaikan baik-baik. Betul? Itu rumah. Di sini ada rumah yang papa, mama, anak baik, nggak pernah gegeran, nggak pernah ngamuk. Rasanya bukan rumah itu. Itu dunia fantasi. Betul nggak? Yang namanya rumah real lah. Ada yang ngamuk, ada yang enggak apa-apa. Nanti juga udah sadar-sadar sendiri, aduh aku kok ngamuk ya. Ya balik meneh, betul nggak? Lagi ngamuk, ya udah. This is home. So kalau dalam rumah ada yang sakit, itu orang tua saudara tinggalin kah? Jeburin kali kah? Nggak di aku kah? Atau sudah bilang, oh lagi sakit ya, tak rawat, tak doakan. Ya udah, lagi sakit ya udah jalan-jalan dulu lah. Ya, rawat sampai sembuh. Kan begitu toh. Yang gak sakit masa ikut dirawat saudara. Nah ini gak sakit dia harus menolong. Amin. This is home. Ketika sudah bersama-sama mengambil bagian rumah, sudah kita akan melihat kedewasaan yang luar biasa. Tuhan akan bangun dan bangkitkan. Sehingga orang berkata, this is real home. Karena ketika ada persoalan bisa menyelesaikannya dengan baik. Coba kita lihat gambaran saudara yang tidak dewasa. Ya. Karena mature hanya bisa dilakukan dengan divine acts. Dengan perbuatan-perbuatan yang ilahi. Perbuatan yang dewasa. Coba kita lihat contohnya jemaat di Korintus. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab 1 Korintus pasal 1 ayat 7. Jemaat Korintus menggambarkan jemaat karismatik yang tidak kekurangan satu karunia pun katanya. Wah hebat sekali. Tetapi sudah apakah karunia-karunia Roh Kudus, kesembuhan, mujizat, bahasa roh yang hebat, apakah itu menggambarkan kedewasaan? No. Kedewasaan harus diperoleh di tengah persoalan. Buah rohnya kelihatan. Saya mengajar di Motherwise, buah roh itu kasuda, singkatan. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Samurbai, sabar, murah hati, baik. Seti lempeng, setia, lemah lembut, pengendalian diri. Amin. Bukan waktu semua baik-baik kita bisa dapat kasuda, samurbai, seti lempeng itu. Tapi waktu gak baik ditekan bunga yang asli kalau dihancurkan isinya jadi minyak wangi. Tapi bunga plastik ketika ditekan dihancurkan baunya apa? Ya jawab sendirilah. Orang yang mature ketika ada penganiayaan, penekanan, apakah itu karena salahnya sendiri, apakah itu karena Tuhan izinkan ada ujian hidup. Kita harus menghasilkan buah roh. Amin. Coba lihat apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Ini di gereja nih, tidak kekurangan satu karunia pun. Tapi bisa jadi manusia duniawi. Kenapa? Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu itu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Dengki, berselisih, ngamuk. Nah, kalau kita diamui, ya ampuni. Kita diamui, disalah mengerti, ya berkati. Ada pengendalian di sana ngamuk, sini ngamuk. Loh, ini kanak-kanak semua. Sana ngamuk, kita diem aja. Ya udah, oh sampai kapan? Ya sampai kapan-kapan. Tuhan semua pasti akan ada waktunya. Amin. Mature. Karena jika ada seorang berkata aku dari golongan Paulus, sekarang yang lain dari Apolos, bukankah ini menunjukkan bahwa kamu ini manusia duniawi yang bukan rohani? Aku enggak mau pemimpinnya itu, aku mau ini, aku mau golongan Paulus, enggak aku Apolos, enggak aku Petrus, aku ini. Aduh, shh.
Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, Allah lah yang memberi pertumbuhan. Amin. Tuhan beri pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara, gereja ini lahir dari visi. Gereja ini lahir dari panggilan. Bapak dan saya bukan hamba Tuhan kontrakan. Kita mulai dari nol. Saudara-saudara sekalian, dan ketika diizinkan ada badai, kita akan selesaikan bersama. Kita tetap bergandeng tangan. Amin. Sampai kita melihat Tuhan membawa pemulihan yang luar biasa. Enggak usah, waduh ribut. Udah, ya itu kalau yang ribut udah minggir dulu lah. Nanti udah tenang, udah pikirannya kebuka. Oh ya, welcome back. Bapak Ibu Saudara, this is mature. Dengan divine acts, dengan perbuatan yang ilahi. Dengan 3 hal ini. Saudara sekalian, confident, yang disertai dengan divine calling. Lalu kemudian yang kedua apa? Dependent. Divine apa tadi? Divine thought pikirannya. Ini harus dilatih pikiran yang ilahi ini. Dan yang ketiga adalah apa saudara? Mature. Dengan divine acts. Kita akan terus menerus memiliki pikiran yang diperbarui. Seperti Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.